Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Islam setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Biografi yang saya akan presentasikan yang setelah kemerdekaan yaitu yang pertama Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disingkat B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki nama lengkap Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1935. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Semasa hidupnya, beliau menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia sampai tahun 2008. Beliau yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibundanya, yaitu Raden Ajeng Tuti Marini Puspawadoyo. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara di kala Indonesia waktu itu masih berkembang. Akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan belajar di Jerman. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke lembaga negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Western Action Tennis. Beliau meninggal pada tahun 2019. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan Insinyur Haji Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Beliau dimakamkan secara militer di samping makam istrinya, yaitu Ainun. Pelajaran yang kita dapat dari Habibie adalah semangat dalam menuntut ilmu. Janganlah bermalas-malasan ketika kita menuntut ilmu. Berikutnya biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 di Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga perintis salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharuan pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Sejak kecil, ia berusia 14 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya, Kiai Asy'ari dan Kiai Utsman. Hasratnya yang besar untuk menuntut ilmu mendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Hasilnya ia diberi kesempatan oleh ayahnya untuk membantu mengajar di pesantren. Karena kepandaian yang dimilikinya, karena hasrat tidak
puas akan ilmu yang dimiliki, beliau pun belajar dari pesantren ke pesantren lain, mulai menjadi santri di pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Tenggilis Semarang, dan pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Di pesantren Siwalan, ia belajar pada Kiai Jakub yang kemudian mengambilnya sebagai menantu. Di tahun 1892, Kiai Haji Asy'ari menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Mekah. Di sana ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Talmisi, gurunya di bidang hadis. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, ia singgah di Johor, Malaysia dan mengajar di sana. Pulang ke Indonesia tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren di Tebu Ireng yang telah menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Sejak tahun 1900, Kiai Hasyim Asy'ari memosisikan pesantren Tebu Ireng yang menjadi pusat pembaharuan bagi pengajaran Islam tradisional. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, ia singgah di Johor, Malaysia dan mengajar di sana. Pulang ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng terbesar terpenting di Jawa pada tahun abad 2000. Sejak tahun 1900, Kiai Hasyim Asy'ari dan memosisikan Tebu Ireng menjadi pesantren pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Dalam pesantren itu bukan ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga pengetahuan umum. Pada santri belajar membaca huruf Latin, menulis, membaca buku yang berisi pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Cara yang dilakukan untuk mendapat reaksi masyarakat sebab dianggap bidah. Presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.